Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ananda yang saya cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali dalam kondisi yang baik insyaallah, dalam kondisi yang senantiasa mengharapkan ridho, inayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang terbaik, yaitu kondisi yang Allah masih berikan hidayah kepada kita. Hidayah keimanan, hidayah Islam, dan hidayah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat hidayah yang kemudian lahirnya iman, ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga. Nikmat ini semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita. Sehingga ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diambil, dijemput, dipanggil, itu kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salamnya Allah semoga senantiasa teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Ustadz ingin menyampaikan terkait salah satu pilar tarbiyah robbaniyah. Jadi tarbiyah atau pendidikan yang kemudian kita ikuti dengan kita senantiasa thalabul ilmi, kita menguatkan sakofah keislaman kita mengikuti kajian-kajian, pekanan, dan senantiasa banyak membaca literasi yang baik dalam rangka untuk mentarbiyah diri kita. Ini adalah akhirnya adalah robbaniyah. Karena semua ilmu yang ada di dunia ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang endingnya ini adalah dalam rangka kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang ini berilmu, harusnya dia semakin kenal, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu pilar tarbiyah robbaniyah itu adalah sahihul ibadah. Ibadah yang sahih atau ibadah yang benar. Kenapa? Karena ibadah ini adalah satu dari dua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebagai khalifah di dalam surat Al-Baqarah yang sama-sama kita hafal. Jadi diciptakan manusianya dalam rangka untuk menjadi khalifah di muka bumi. Yang kedua untuk apa ya? Untuk taat. Untuk taat, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah yang cipta, Allah yang kemudian menghidupkan kita, ya kita kemudian harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, kepada siapa lagi kecuali kepada yang menciptakan kita gitu. Maka ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan itu adalah harus sahih. Sahihul ibadah. Atau ibadahnya itu benar gitu. Jadi ibadahnya benar, ibadahnya pun juga sesuai yang Allah perintahkan. Jadi Allah menghendaki kita taat, Allah menghendaki kita ini beribadah pada Allah, ya kita harus memastikan ibadah kita ini juga sesuai yang Allah minta, sesuai yang Allah inginkan dan apa yang Allah kehendaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini sama-sama kita hafal ya di Az-Zariyat 56 ya. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk supaya menyembahku. Gitu. Dengan cara apa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya dengan menjalankan berbagai ritual, zikir, syukur, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang dalam bentuk baik dalam bentuk wujud ibadah ataupun dalam wujud pekerjaan, namun kita niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa yang pilar-pilar tarbiyah robbaniyah sahihul ibadah? Yang pertama, unsur yang ditekankan dalam tarbiyah kita, dalam kita memahami terkait dengan ibadah ini adalah yang pertama, kita harus memegang teguh sunnah dan menjauhkan diri dari bid'ah. Gitu. Jadi sunnah atau semua yang oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah itu sangat banyak sekali gitu, sangat banyak sekali, dan yang kemudian bertentangan itu namanya bid'ah atau yang mengada-ngada gitu. Misalnya kita kalau sore kan berzikir al-maksurat itu.
Al-maksurat itu banyak hadis-hadis yang memang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memang di pagi hari dan petang hari itu membaca zikir-zikir. Kemudian dirangkumlah menjadi al-maksurat gitu. Zikirnya pun zikir yang kemudian adalah zikir yang sunnah, yang memang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau itu bukan bid'ah atau perkataan yang baik, yang kemudian misalnya nih perkataan baik tapi kemudian tidak ada dalam sunnah gitu. Misalnya sholawat gitu. Kemudian hal-hal ucapan-ucapan baik tapi tidak dilakukan Rasulullah, tapi itu baik gitu. Maka itu sebenarnya sesuatu yang bukan bid'ah, tapi lebih baik kita melakukan yang sunnah gitu, yang pastinya ada tuntunannya gitu. Kalau hal-hal yang tidak ada tuntunannya bisa jadi diterima, bisa jadi juga tidak diterima. Artinya dikerjakan ya nggak dapat apa-apa, nggak dikerjakan juga nggak dapat apa-apa gitu. Jadi mending kita melakukan pekerjaan yang mendapatkan gitu. Kenapa? Karena memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik itu perkara-perkara yang sudah nasnya jelas gitu ya, yang qat'i, yang jelas, yang memang ada dalam hadis itu, maka kita jalankan saja. Itu sudah banyak banget gitu. Tidak perlu kita mencari amalan-amalan selain amalan sunnah gitu. Puasa sunnah banyak banget. Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Berarti sebulan sudah berapa kali kan? Dalam 4 pekan, Senin, Kamis sudah 8. Ditambah Ayyamul Bid sudah 3. Berarti sudah 12. Hampir setengah bulan kita berpuasa gitu. Masya Allah. Gitu. Maka kalau nambah-nambah puasa sunnah misalnya, ya nanti malah kalaupun dikatakan bid'ah, tapi kan kita nggak dapat pahalanya gitu, karena nggak ada ini ya tuntunannya kita. Yang kedua, pertama tadi ya menjalankan sunnah. Yang kedua adalah memprioritaskan amalan fardu terlebih dahulu. Nah ini, jadi amalan fardu ini adalah harus kita utamakan. Kenapa amalan fardu didahulukan? Karena memang ini perintah jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilanggar kita dapat dosa. Contohnya apa? Misalnya amalan fardu sholat, ya, sholat 5 waktu. Misalnya kita sedang belajar, antum kuliah nih. Ketika kuliah waktu zuhur, berarti kan amalan fardu sudah memanggil gitu. Terus kemudian kita prediksi ini sepertinya kuliah ini akan sampai asar, bahkan lebih asar, bahkan maghrib gitu. Kan nggak mungkin juga kemudian kita sudah menetap di kampus, kemudian asarnya mau dijamak dengan zuhur, kan nggak mungkin gitu. Belajar atau menuntut ilmu apakah wajib? Wajib gitu. Tapi ketika kita meninggalkan menuntut ilmu misalnya ya, meninggalkan dalam 30 menit atau 45 menit, itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dalam rangka kita menuntut ilmu dari habis zuhur sampai maghrib, kemudian asarnya tidak dilakukan, nah ini malah kita dapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kita. Atau misalnya kita ikut sholawatan nih. Kalau di Jakarta ada misalnya forum habaib ya, sholawatan gitu. Habis maghrib sholawatan, isyaknya lewat gitu terus sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, akhirnya sampai subuh gitu kan. Isyaknya lewat. Nah, gara-gara amalan sunnah sholawat, kemudian amalan fardunya lewat. Nah, itu nggak boleh. Intinya gimana amalan fardu betul-betul kita laksanakan. Karena kalau sampai kemudian kita dalam kondisi yang baik, tidak dalam kondisi yang uzur, meninggalkan sholat fardu, itu tidak bisa dihapuskan. Dosanya itu tidak bisa dihapuskan. Gitu. Misalnya lah, saya kuliah aja lah, nggak apa-apa. Wong ini dosennya nggak mau berhenti. Kan sebenarnya bisa izin. Gitu. Mohon maaf, Bapak, saya izin kan gitu. Tapi kalau kemudian lah nggak apa-apa, sekali-kali ninggalin sholat, masya Allah, itu nggak bisa. Dikodok pun nggak bisa gitu. Diganti juga nggak bisa gitu. Amalan Ramadan, puasa Ramadan gitu. Saya sudah puasa Ramadan terus, sekali-kali nggak puasa Ramadan kayaknya nggak apa-apa nih. Nggak bisa, karena dia amalan fardu. Nggak usah zakat lah,
saya sudah banyak sedekah, saya nggak usah zakat gitu kan, sudah banyak setiap tahun sudah zakat, sekali-kali nggak zakat, ya nggak boleh. Amalan fardu, dan amalan fardu itu wajib pertama dilakukan. Yang kedua, yang ketiga, mendorong pelaksanaan sholat berjamaah. Nah ini pilar sahihul ibadah dalam pilar jamaah ini adalah tarbiyah, ini adalah didorong untuk sholat fardu berjamaah. Apalagi antum adalah ikhwan laki-laki, ya wajib sholat berjamaah di masjid itu dalam kondisi apapun gitu, kecuali uzur ya, uzur syar'i. Pun kalau misalnya kuliah labas itu kan, akhirnya lewat jam 4 itu, asarnya nggak bisa jamaah, ya ngobrol dengan kawan kanan kiri gitu, yuk minta tolong saya dibantu ya, nanti habis kuliah ini kita sholat berjamaah ya gitu. Ya disiasatin, karena berjamaah kan berdua juga berjamaah gitu. Tapi ketika misalnya bisa izin ke musola sebentar, ke masjid sama dosen untuk berjamaah, itu juga lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan, apalagi kan kita masih semester awal ya, mungkin agak ragu, canggung dan lain-lain, ya lihat kondisinya gitu. Yang penting berjamaah dulu. Kemudian yang keempat, mendorong amalan-amalan sunnah. Masya Allah. Jadi mana ahabbani ahabba sunati, itu kan jelas ya, siapa mencintaiku kata Rasulullah adalah mencintai sunnah-sunnahku. Dalam hadis qudsi dinyatakan, dan hambaku senantiasa melakukan pendekatan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi kita ini tidak akan mungkin dicintai Allah dan Rasulnya kalau kita nggak cinta amalan-amalan sunnah gitu. Salat qobliyah, ba'diyah. Kalau dulu di asrama kan disuruh gitu ya, qobliyah, solu ba'diyah. Kalau sekarang kan nggak ada yang nyuruh, kita kerjakan. Qiyamul lail ya kita kerjakan mandiri. Mau puasa sunnah ya kita kerjakan mandiri gitu. Kita dorong, semangatkan untuk amalan sunnah. Kenapa? Agar kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya gitu. Kemudian yang kelima, itu yang terakhir, pilarnya dalam sahihul ibadah itu, sahihul ibadah adalah mendorong untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu baca basmalah di awal pekerjaan, baca hamdalah di akhir pekerjaan. Kemudian ketika mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi doa. Sebelum tidur, setelah tidur doa. Keluar rumah kita doa. Berkendaraan kita doa. Ngaca kita doa. Zikir gitu. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi ketika antum sedang mau belajar, ya zikir dulu. Kalau di kampus tidak ada, siap gerak. Kemudian mari kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa bersama-sama. Kalau nggak ada ya doa sendiri kan gitu. Kita secara mandiri kita doa, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Anak-anak yang anda cintai Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ini ya, yang disampaikan oleh ungkapan seorang salafus sholih gitu. Jadi salafus sholih itu menyampaikan begini. Ketika ditanya tentang nikmatnya ibadah, dia menjawab, jika para raja mengetahuinya, niscaya mereka akan merebutnya dari kami dengan pedang mereka. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah pada makom taat yang luar biasa taat, akhirnya kita menikmati ibadah gitu, qiyamul lail misal sambil berlinang air mata. Kemudian ketika puasa sunnah, haus, lapar, panas, teman-teman pada minum es, tapi kita menikmati puasa kita, haus, lapar kita itu kita nikmatin. Nah, sama pada makomnya, kenikmatan itu adalah kenikmatan yang bisa dirasakan oleh para salafus sholih. Dan insya Allah kita semuanya insya Allah akan pada makom itu. Jazakallahu khairan katsir. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membantu kita, menolong kita untuk senantiasa sahihul ibadah. Ibadah kita sahih, ibadah kita benar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.